Yang berhak atau yang wajib dinafkahi dari kerabat ini adalah idza kana min amudayyin nasab. Artinya adalah jika nasabnya itu sangat berkaitan ketat, nasab yang pokok, yaitu usul. Usul ini adalah orang tua dan keturunan, anak laki-laki maupun perempuan. Jadi orang tua seseorang dan juga anak keturunannya ini adalah pihak-pihak yang wajib dinafkahi. Ini merupakan karib kerabat utama yang wajib dinafkahi. Kemudian ada syarat karib kerabat ini dinafkahi. Yang pertama, karib kerabat ini dinafkahi kalau kondisinya adalah sedang fakir atau miskin dan tidak memiliki sesuatu. Jadi an yakunal munfaqu alaihi minhum faqiran la yamliku syai'a aw la yamliku ma yakfih wa la yaqdiru 'ala takassub. Artinya orang yang dinafkahi, orang tua atau anak-anak tadi, itu kondisinya fakir atau miskin, tidak memiliki sesuatu dan tidak memiliki pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya dan tidak mampu untuk bekerja. Sehingga kalau orang tua kita atau anak-anak kita sudah mampu atau masih mampu bekerja, maka saat itu kita tidak wajib untuk menafkahinya. Kalau anak-anak kita sudah besar dan mampu untuk mandiri, untuk bekerja sendiri, maka saat itu kita tidak wajib menafkahi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, wa an yakunal munfiqu ghaniyan indahu ma yafdulu an qutihi wa quti zaujatihi wa mamlukihi. Artinya seseorang itu yang ingin menafkahi orang tuanya itu kondisinya sedang lapang, ghaniyan atau berkecukupan atau kaya. Jadi yang ingin menafkahi orang tuanya tadi kondisinya juga lagi mudah, lagi kaya atau sedang berkecukupan. Dia memiliki kelebihan ya dari makanannya dan juga makanan yang dimakan oleh istrinya dan juga budaknya. Artinya dia memiliki kelebihan harta. Kalau dia memiliki kelebihan harta, kemudian orang tuanya juga kondisinya sedang fakir atau miskin dan sangat butuh, kondisinya sedang sulit, maka saat itu dia wajib menafkahi orang tuanya. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian syarat yang ketiga adalah wa an yakunal munfiqu wal munfaqu alaihi ala dinin wahid. Artinya yang menafkahi dan dinafkahi itu agamanya sama. Kalau agamanya berbeda maka apa? Tidak wajib menafkahi. Sama-sama beragama Islam, harus satu agama, tidak boleh berbeda agama. Kalau agamanya berbeda maka gugur kewajiban untuk menafkahi orang tua. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, syarat selanjutnya adalah yang dinafkahi itu ketika dia bukan orang tua dan juga bukan anaknya, maka ada syarat-syarat tambahan ya. Misalnya apa kalau bukan anak dan bukan orang tua dan bukan anak? Misalnya saudara. Kalau ada saudara yang kesulitan sedangkan kita mampu dan juga agamanya sama, maka ada syarat tambahan, yaitu apa? Yaitu pihak yang menafkahi atau kita misalnya ingin menafkahi saudara, itu kita menjadi waris. Waris artinya adalah kita sebagai ahli waris dari pihak yang kita nafkahi atau pihak yang dinafkahi ya. Jadi pihak yang menafkahi ini dia menjadi ahli waris bagi pihak yang akan dinafkahi ya. Kita misalnya memiliki saudara ya, tentu kita kalau saudara ini meninggal, kita menjadi ahli warisnya. Kalau karib kerabatnya ini, atau kalau kita bukan termasuk ahli waris dari karib kerabat ya, maka karib kerabat tersebut berarti tidak wajib dinafkahi. Bapak dan Ibu sekalian, di antara dalil wajibnya seseorang menafkahi orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua
ya ihsana, berbuat kebaikan. Di antara perbuatan baik kepada orang tua adalah memberikan nafkah kepada orang tua jika kondisinya sedang sulit. Bahkan ini termasuk sebaik-baiknya perbuatan baik kepada orang tua. Dan di antara dalil wajibnya memberikan nafkah kepada anak, dalilnya adalah Allah SWT berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya adalah wajib atas seorang bapak, seorang ayah untuk menafkahi dan memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf kepada mereka. Pakaian dan makanan ini adalah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Bima jarat bihi 'adatu amsalihinna fi baladihinna ala qadril maisarah min ghairi israfin wala iqtar. Jadi pertengahan sesuai dengan kondisi yang berlaku di masyarakat tersebut. Jadi tidak ada nominal tertentu berapa juta, akan tetapi kembali kepada tradisi atau kebiasaan yang berlaku. Biasanya nafkah yang pas, nafkah yang cukup itu berapa. Kemudian di antara dalil wajibnya menafkahi karib kerabat yang sangat membutuhkan padahal dia memiliki kemampuan. Dalilnya adalah ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, man abarru, artinya siapa yang aku itu harus berbakti. Lalu Rasulullah menjawab, ummak, ibumu, wa abaka, kemudian bapakmu, wa ukhtaka wa akhaka, kemudian saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menjawab, wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang-orang yang engkau tanggung, artinya yang engkau memiliki tanggungan untuk mereka. Siapa mereka? Ummaka wa abak, ibumu, kemudian bapakmu, wa ukhtaka wa akhak, kemudian saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka adnaka, kemudian pihak-pihak yang terdekat. Hadis ini menafsirkan ayat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atidzal qurba haqqah, dan berikan karib kerabat itu hak-haknya. Jadi karib kerabat yang dimaksud yang pertama kali adalah ibu kita, kemudian bapak kita, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki, kemudian pihak-pihak yang terdekat. Kemudian ada suatu kondisi di mana jika seseorang itu fakir atau miskin dan ternyata dia memiliki karib kerabat yang kaya atau karib kerabat yang memiliki kelebihan harta, dan ternyata orang yang fakir atau miskin ini tidak memiliki orang tua, maka bagaimana? Karib kerabat yang kaya ini atau yang memiliki kelebihan harta ini berserikat atau bersekutu bersama-sama untuk menafkahi orang yang fakir ini, yang tidak memiliki orang tua ini, atau orang yang yatim ini. Kadarnya seberapa? Kadarnya adalah sesuai dengan kadar warisan. Jadi masalah warisan ini cukup berkaitan dengan masalah nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal warisi mithlu dzalik, dan orang-orang yang mendapatkan warisan itu seperti itu juga. Jadi nafkah yang diberikan kadarnya itu sesuai dengan kadar warisan yang diterima. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.